Yang tadi disampaikan adalah bagaimana kita memberi perhatian kepada anak. Saudara-saudara, kita harus bisa membedakan antara menyayangi anak dan memanjakan anak. Menyayangi anak dan memanjakan anak itu jauh berbeda. Apa yang Anda sampaikan tadi dengan menanyakan bagaimana kalau kita mau sampai memberikan barang-barang yang berbahaya kepada anak, itu berarti kita itu memanjakan. Itu keliru. Orang yang mencintai itu harus bisa mengatakan tidak. Kenapa demikian? Karena kalau anak nanti kepingin ini dikasih, kepingin ini dikasih. Saya sudah melihat banyak korban anak yang dimanjakan. Akhirnya nanti ketika hidup berumah tangga, dia takut mengalami kegagalan. Dia tidak berani berjuang. Akhirnya malah menjadi parasit di dalam rumahnya sendiri. Dia akhirnya tergantung dengan ibunya, tergantung dengan orang tuanya, karena dia tidak bisa lagi mandiri. Nah, oleh karena itu, cinta dengan memanjakan tidak sama. Ketika Anda sekarang dengan pasangan hidup juga, cinta dan memanjakan tidak sama. Karena kalau sekarang apa saja yang diminta dikasihkan, itu adalah memanjakan. Anak sudah batuk masih minta es krim dibelikan, minta lagi dibelikan, minta lagi dibelikan. Itu sebetulnya Anda akan membunuh anak Anda itu sendiri. Ketika Anda bisa mengatakan tidak karena kamu batuk, anaknya nangis, Anda tetap teguh tidak. Anda sesungguhnya mengasihi anak itu. Mengasihi seorang anak sesungguhnya kadang membuat kita sakit hati. Karena apa? Karena kita kadang melihat anak itu menderita, seolah-olah menderita, tetapi penderitaan dia itu muncul karena dia belum tahu apa yang kita maksudkan dengan memberikan pendidikan kepada anak. Oleh karena itu, saya menyarankan kita harus bisa membedakan antara memanjakan dan mengasihi atau mencintai anak. Kalau Anda sudah bisa membedakan, berarti Anda bisa memilih mana yang cocok untuk anak, mana yang tidak cocok untuk anak. Hari ini anak beli Tamiya, besok minta lagi Tamiya dibelikan lagi, besok minta lagi dibelikan lagi, tiap hari dibelikan Tamiya. Itu bukan orang tua yang baik, itu orang tua yang meracuni anaknya. Hari ini minta Tamiya boleh, besok minta belum tentu boleh. Lusa nangis tidak apa-apa. Lain kali kita ngomong, kamu kalau memang terus minta Tamiya, sekolah nilainya harus naik dulu, baru saya belikan Tamiya. Hari ini main PlayStation, main lagi, nilainya turun, PlayStationnya alatnya diambil. Kalau kamu nilainya sudah naik kembali, PlayStation saya keluarkan lagi. Itu namanya pendidikan dan itu namanya cinta dengan anak. Tetapi ketika Anda memanjakan anak Anda, setiap kamar anak Anda dibelikan televisi, dibelikan PlayStation, dicarikan LAN telepon, diisi dengan komputer setiap kamar anak Anda, maka itu akan mendidik anak Anda hanya main terus. Saya sudah melihat banyak korbannya. Orang tua yang memberikan komputer di rumah, di kamarnya anak masing-masing. Satu kamar, satu komputer. Akibatnya apa? Anak ini kecanduan main game. Ya, di CS itu ada Counter Strike itu dimainkan di komputer terus. Itu sampai pagi-pagi terus. Akhirnya beli komputer bukan untuk kerja, tapi hanya untuk game. Apa gunanya? Tidak ada artinya. Game itu hanya satu hiburan dikala kita sibuk bekerja dengan komputer, tapi bukan itu tujuan komputer dibuat. Nah, dengan demikian kita lalu bisa mengerti bahwa itu sebetulnya adalah cara yang keliru. Kita yang orang tua yang tahu, kita didik anak kita dengan baik. Ya, jadi bukan memanjakan, itu baru yang benar. Jelas itu ya. Jadi kasih batasan. Kamu kalau nakal terus, tidak belajar, kalau nanti papa mau ke Makassar, kamu tidak saya ajak. Nakal sungguhan, tidak belajar sungguhan, ya jangan diajak. Jangan terus nanti malah mamahnya, udahlah kasihan anak kecil diajak. Akhirnya anaknya punya backing mamahnya, dengan papahnya dia akan bermusuhan. Terus ibu-ibu juga sering mengatakan, ini kamu kan nggak boleh sama papa pergi-pergi. Sudah kamu pergi nggak apa-apa, nanti mama yang ngomong sama papa.
Ya, itu juga sikap yang tidak baik karena Anda sudah melihat bahwa Anda menunjukkan kepada anak bahwa Anda bermusuhan dengan orang tua, dengan pasangan hidup Anda, dengan suami Anda. Dan Anda juga menunjukkan dengan secara tidak langsung suami Anda jelek. Jangan ngomong loh sama papa kalau mama kasih permen ya. Diam-diam aja. Itu Anda berarti menunjukkan bahwa papa Anda jelek, suami Anda jelek terhadap anak. Dan akhirnya anak nanti tidak menghargai orang tua. Siapa yang penyebabnya? Inilah orang tua sendiri. Karena itu di dalam satu pengertian dikatakan bahwa sesungguhnya mendidik anak jauh lebih sulit daripada melahirkan anak. Ibu-ibu saya kira yang sudah melahirkan sudah tahu berapa sakitnya melahirkan, tetapi hari ini mungkin sudah lupa sakitnya melahirkan itu. Tetapi yang ibu sekarang pikirkan, anak saya ini mau dijadikan apa ya? Betul toh itu? Ya, sudah saya sekolahkan tinggi-tinggi, bisa nggak dia kerja? Banyak sarjana pengangguran, tapi banyak juga lulusan SMP malah pinter kerja. Kadang-kadang lalu Anda bisa berpikir, aku ini mau kasih apa ya anak? Tanggung jawab mendidik anak jauh lebih berat, jauh lebih sulit daripada melahirkan anak. Ada seorang ibu mengatakan, aku kalau suruh melahirkan 10 anak sanggup, 15 anak sanggup, tapi mendidik satu anak, aduh minta ampun beratnya. Di dalam pepatah dikatakan pendidikan anak itu lebih berat daripada bumi, lebih tinggi daripada langit. Ya, sehingga kalau nanti ada teka-teki, apakah yang lebih berat daripada bumi? Apakah yang lebih tinggi daripada langit? Pendidikan anak. Sangat berat. Tidak gampang-gampang itu. Ya, dan itu kadang-kadang bagi pasangan-pasangan yang baru, yang kepengen punya anak, pengen punya anak, sampai berusaha kemana-mana. Ada yang ngomong sama saya, Bante, bagaimana Bante kok saya belum hamil? Ya tanya suamimu, tanya kok sama saya. Kenapa saya pusing amat? Nah, tapi artinya apa? Ini menunjukkan bahwa sulit sekali, pingin sekali punya anak. Nanti kalau sudah punya anak, aduh Bante, anakku nakal. Nakalnya anak kecil masih gampang. Bante, anak saya malas sekolah masih gampang. Tapi ketika anakku Bante nggak bisa apa-apa, nggak bisa kerja, sekolah sudah luar negeri hebat-hebat, balik modal aja enggak, malah jadi parasit di dalam rumah. Itu baru problem yang sesungguhnya. Anak kecil enggak nakal, dipukul masih nurut. Tapi kalau sudah dewasa, sudah perguruan tinggi, S1 lulus, S2, S3 dan seterusnya, tapi nggak bisa kerja, nggak bisa mandiri, itu yang paling celaka jadi orang tua. Oleh karena itu, pendidikan anak memang sangat-sangat berat. Ya, oleh karena itu orang tua yang tahu mana yang benar, mana yang salah, kerjakan. Baca buku-buku pendidikan. Karena kebanyakan pendidikan orang tua ini hanya ngikuti pengalamannya sendiri. Dulu aku didik orang tua aku begini, maka aku sekarang mendidik anakku begini. Keliru. Dulu zaman Anda dididik nggak ada komputer. Dulu zaman Anda dididik sepeda motor bawa barang mewah. Dulu ketika Anda dididik internet belum ada. Sekarang Anda hanya menuruti zaman dulu aja. Ketinggalan. Banyak sekarang orang tua ditanya apa-apa malah nggak ngerti apa-apa sama anak-anaknya. Akhirnya anaknya tanya sama tetangga, sama lingkungan, akhirnya nggak karu-karuan. Maka orang tua harus rajin membuka buku pelajaran. Ya, bagi yang hamil-hamil, yang anaknya masih kecil, ingat baik-baik, melahirkan sulitnya sekali, sakitnya sekali, tapi sering itu kepingin lagi, sehingga di dalam bahasa Jawa dikatakan ibaratnya orang kapok lombok. Tahu kapok lombok? Itu bahasa Jawa, kapok lombok. Kapok tahu? Kapok itu jera. Jera karena makan lombok itu. Hari ini makan lombok apa tadi? Ikan rica-rica. Makan pedes sekali. Besok cetakannya nggak jadi semua, encer semua. Tapi siangnya makan lagi. Aduh, kapok sudah, tobat, aku nggak mau makan lombok lagi. Besoknya makan lagi, encer lagi, nggak apa-apa.
Betul loh. Nah, orang melahirkan itu seperti kapok lombok itu. Aduh sakit, tidur susah apa susah. Hamil lagi. Aduh, tobat sudah ini yang terakhir. Masih ada bonusnya. Aduh, melahirkan itu sakit cuma sekali. Mendidik anak itu yang paling susah. Makanya harus tegas. Cinta adalah berani ngomong tidak. Ya, itu. Jadi bagi yang punya anak kecil-kecil silakan happy, tapi happy Anda berisi tanggung jawab yang berat.